kita bersama-sama akan menyatukan hati masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, di kebaktian penutupan bulan Kespel tahun 2016 ini, kami mohon kepadamu, biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kebaktian ini, Engkau sekali lagi mengalirkan firman-Mu yang hidup, sehingga setiap kami yang haus, yang dahaga, boleh pulang dengan segala kepuasan dari Tuhan. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kami di dunia yang penuh dengan kegelapan ini, benar-benar Tuhan, kami masih melihat jalan dan terang itu. Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami sangat membutuhkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Nabi Hosea pasal 11 ayat 1 sampai dengan 11. Hosea 11 ayat 1 dan ayat yang ganjil akan kami bacakan. Ayat 2 dan ayat yang genap Ibu Bapa Saudara yang membacakan. Kita akan bergantian membacakannya sampai dengan ayat 11. Hosea 11 ayat 1, kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insyaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Ayat 7, umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam kehidupan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Sepanjang 1 bulan,
kita memasuki bulan kesaksian pelayanan tahun 2016 dengan sebuah tema mewujudkan rupa-rupa kasih Allah dalam tindakan nyata. Dengan kata lain, sepanjang 1 bulan kita merenungkan, menghayati, dan mengalami rupa-rupa kasih Allah yang sudah Allah berikan, dan kemudian kita bertanya dalam tindakan nyata apakah kita lakukan kasih Allah itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam awal khotbah ini akan ditayangkan refleksi dari sepanjang 1 bulan, tindakan nyata yang seperti apa kita mewujudkan rupa-rupa kasih Allah dalam bulan Kespel.
Apa yang kita saksikan merupakan sebuah refleksi dan kerinduan dari setiap kita dalam merespon firman Tuhan dalam minggu-minggu bulan Kespel. Ingin mewujud nyatakan tindakan nyata supaya kita akan mewujud nyatakan bagaimana tidak jemu-jemu berbuat baik. Dalam minggu yang kedua kita diingatkan sebagai orang yang sudah mengalami kasih Allah, kita harus menjadi sesama bagi orang lain dalam tindakan nyata. Sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, kita harus mewujud nyatakan hidup yang jangan mencintai yang jahat. Bukan hanya sekedar tidak berbuat jahat, tapi bagaimana kita memakai seluruh rupa-rupa kasih Allah itu untuk mewujud nyatakan bagi orang lain. Dan itulah perbuatan yang baik. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan bersama dalam rangka yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam wujud yang nyata bagi sesama. Dan malam ini bulan kesaksian pelayanan akan selesai. Dan kita bersama-sama akan menutup dengan sebuah tema, kasih yang tidak berkesudahan. Beberapa pesan sebelum bulan kesaksian pelayanan tahun 2016 GKI Kebayoran Baru ini akan ditutup. Melalui kitab Nabi Hosea pasal 11 kita diingatkan tentang kasih Tuhan yang tidak berkesudahan, yang telah Tuhan karuniakan, dan yang ada dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepada Kristus. Pesan yang pertama, saudara-saudara, kasih yang tidak berkesudahan itu bukan hanya sekedar memberikan apa yang saudara inginkan. Bukan hanya sekedar memberikan, mencukupkan kebutuhan setiap hari apa yang ingin saudara pakai. Kasih yang berkesudahan itu bukan hanya sekedar mujizat. Kasih yang berkesudahan itu mau menyampaikan sebuah pesan yang penting melalui ayat 1. Bahwa di depan Tuhan, di hadapan Tuhan, umat Israel dan Bapak, Ibu, Saudara dan saya disebut sebagai anakku. Saya dan saudara tidak lebih dari debu. Pengalaman hidup kita penuh dengan kekurangan, kelemahan dan cacat celah. Hidup kita berlumuran dengan dosa. Dan jikalau malam ini kita melihat pada diri kita, kita merasakan seringkali kita tidak dihargai oleh manusia. Karena tidak ada sesuatu yang menarik dalam hidup kita. Di saat kita terpuruk, di saat kita gagal, di saat kita tidak berdaya, bahkan di saat ketika kita bertanya, Tuhan, untuk apa aku hidup? Ketika aku gagal, ketika aku tidak punya kekuatan apapun, dengarkanlah apa yang ingin Tuhan sampaikan. Bahwa ada kasih yang tidak berkesudahan telah menjadikan saudara menjadi berarti. Dari debu menjadi anak Allah yang sangat dicintainya. Dari debu yang tidak berarti menjadi anak Allah yang abadi, ahli waris kerajaan sorga. Karena Kristus telah mati dan berkorban untuk saudara. Bulan kesaksian pelayanan akan berakhir malam ini. Tapi biarlah setiap kita boleh pulang dan membawa sebuah pesan yang penting dalam hidup kita. Aku berharga di mata Tuhan, karena kasih yang tidak berkesudahan itu ada dan diberikan dalam hidupku untuk selama-lamanya. Tidak patut saudara pulang dalam kekecewaan. Tidak patut saudara hidup dalam kesedihan, berkeluh kesah dan bersungut-sungut. Tidak patut saudara kemudian meratap dan mengatakan hidupku sia-sia. Tidak patut saudara pulang dan mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa.
Tapi biarlah kita boleh pulang mengatakan, memang aku adalah debu, memang aku terpuruk, memang aku bukan siapa-siapa. Tetapi kasih yang tidak berkesudahan itu telah merubah kehidupanku, merubah perjalananku, merubah masa depanku, dan menjadikan hidupku berharga di mata Tuhan. Dan bukan hanya itu, saudara diutus di tengah-tengah keluarga saudara, di tengah-tengah pekerjaan saudara, di tengah-tengah lingkungan saudara, di tengah-tengah kehidupan saudara, bukan unjuk gigi untuk kehebatan saudara, tetapi manusia di sekitar saudara melihat engkau bukan apa-apa, tapi engkau diutus untuk mengalirkan dan melanjutkan kasih yang tidak berkesudahan itu, diwartakan melalui tutur katamu, melalui sikap hidupmu, melalui pikiranmu, melalui perbuatanmu, bahkan melalui setiap talenta sekecil apapun yang selama ini engkau tidak pernah hargai, melalui harta sekecil apapun yang kau punya, untuk menjadi berkat yang luar biasa, bukan karena hebatmu, tapi karena kasih yang tidak berkesudahan itu, engkau bagikan kepada orang lain. Pulanglah menghargai nyawa yang Tuhan berikan dalam hidup. Pulanglah menghargai 5 roti dan 2 ikan yang ada di dalam rumah. Pulanglah menghargai tempayan mencuci kaki dengan air sumur yang biasa. Karena di tangan Tuhan, ketika engkau berani menyerahkan itu dengan percaya, melakukan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, dengan meyakini hidupmu berharga karena kasih yang tidak berkesudahan yang engkau terima melalui Yesus Kristus di dalam kematiannya, yang menjadi awal dari bulan Kespel ini dalam perjamuan kudus itu, akan engkau buktikan hidupmu sangat berharga. Saudara-saudara yang terkasih, pada bagian yang kedua, ketika Nabi Hosea menceritakan kepada Israel kasih yang tidak berkesudahan, yang melampaui kedegilan orang Israel yang diberikan itu, Hosea juga mengingatkan respon dari umat Israel yang juga mewakili respon kita hari ini. Apa responnya? Kasih Tuhan yang luar biasa, menghargai, sungguh-sungguh menjadikan hidup kita sangat berarti itu. Respon Israel adalah, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapan. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal, membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan, mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insyaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Bahkan ayat 7, umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil pada Baal dan berhenti meninggikan nama. Saudara-saudaraku yang terkasih, kasih yang luar biasa itu dialami Israel. Responnya apa? Mengkhianati, melecehkan, membuang, mencampakkan, bahkan memunggungi Tuhan. Sengaja mencari Baal untuk disembah dan diharapkan. Sengaja untuk menjadikan dirinya sebagai Baal, untuk disembah, dihormati, ditinggikan orang lain. Padahal dirinya lupa, dirinya tidak lebih dari debu dan akan kembali menjadi debu. Lupa bahwa mereka itu budak yang tidak punya harga di Mesir. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bagaimana dengan saudara dan saya hari ini?
Firman Tuhan ingin bertanya kepada saudara dan saya, apa responmu hari ini tentang kasih yang tidak berkesudahan dari Tuhan? Apakah kau pakai untuk menjadikan dirimu Baal? Sehingga apapun aktivitas hidupmu untuk dipuji, dipuja, disembah, dihormati, ditinggikan, dan tidak meninggikan Tuhan? Apakah engkau juga sama dengan orang-orang Israel ketika dipanggil bukannya mendekat tetapi menjauh dari Tuhan? Apakah kita sama juga dengan Israel, yaitu tidak lagi menghargai kasih karunia Tuhan, tetapi betah untuk membelakangi Tuhan? Apa maksudnya? Mari kita lihat dalam tutur kata yang keluar dari pagi sampai malam hari ini. Apakah saudara dan saya mau jujur malam ini bertanya, apa sebetulnya yang ada di dalam pikiran dan hati kita? Sepanjang hari ini kita aktif di dalam segala hal, aktif di dalam doa, aktif di dalam ibadah, aktif di dalam segala perkara. Apakah betul-betul dalam rangka kita ingin mewujud nyatakan kasih Allah yang tidak berkesudahan itu, sehingga bisa memberikan kehidupan kepada orang lain, menguatkan orang lain, menghangatkan orang lain, menghargai orang lain, sehingga orang lain berjumpa dengan Kristus, bisa merasakan pengampunan dan kekuatan Tuhan? Ataukah hari ini setiap ucapan yang Tuhan telah karuniakan sesungguhnya untuk menjadi berkat, lidah yang luar biasa yang Tuhan karuniakan, bahasa yang indah yang Tuhan karuniakan, kita pakai untuk melukai orang lain, untuk menghancurkan semangat orang lain, untuk mereka-reka kekurangan orang lain? Tahukah saudara, siapa yang kau sakiti? Siapa yang kau hancurkan? Siapa yang kau remukkan hatinya itu? Mungkin ibumu. Ibumu yang telah mengandungmu. Ibumu yang telah melahirkan. Ibumu yang telah berkorban bagi kau. Orang tuamu yang mencintai. Mungkin itu adalah saudaramu, pasangan hidupmu, orang tuamu, siapapun dalam keluargamu. Benarkah engkau akan pulang malam ini ke rumahmu untuk mengatakan, aku akan berhenti bersungut-sungut dan berkeluh kesah? Aku akan berhenti memakai lidahku untuk menyakiti orang lain. Aku akan memakai lidahku untuk meneruskan bulan kesaksian dan pelayanan ini, menyalurkan kasih Allah yang tidak berkesudahan itu melalui mulut bibirku. Apakah saya dan saudara akan melanjutkan bulan Kespel ini? Pulang di tempat di mana kita berada, di tempat Tuhan telah tempatkan, memikirkan bukan untuk haus meraih kekuasaan, haus mengumpulkan sebanyak-banyaknya supaya aku dijadikan nomor satu, tetapi aku akan sungguh-sungguh memakai waktu yang Tuhan berikan untuk menjadikan hidupku debu yang tidak berguna ini, melanjutkan kasih Allah yang tidak berkesudahan yang telah aku terima dari Tuhan. Saudaraku, kasih yang tidak berkesudahan yang saya terima dan saudara terima bukan hanya untuk diri saya sendiri. Saya dan saudara diberikan kasih itu agar Tuhan dimuliakan dan diberikan kepada setiap orang, sampai orang-orang yang tidak dihargai oleh orang lain pun. Tuhan Yesus katakan, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, ketika aku sakit, ketika aku di penjara, engkau tidak pernah melakukan untuk aku. Saudara mungkin mengatakan, tidak Tuhan, aku sudah melakukan banyak untukmu di tempat ibadah. Aku sudah memberikan uang yang banyak untuk membangun gedung gereja.
Aku sudah memberikan waktu yang berharga untuk banyak kegiatan. Tapi Tuhan bertanya, apakah engkau melakukan untuk saudaraku yang paling hina? Jikalau engkau tidak melakukannya, engkau juga tidak melakukan untuk aku. Saudaraku, apakah kita akan membelakangi Tuhan dengan tidak peka kepada orang-orang yang selama ini kita remehkan dan kita hina? Apakah kita masih akan meneruskan hidup yang sombong, yang angkuh dan congkak, dan mengatakan saya lebih baik dari orang lain, saya lebih sukses dari orang lain, saya lebih dari segalanya dari orang lain? Ataukah kita akan mengatakan, Tuhan, siapakah aku di hadapan? Tidak lebih dari debu, dan aku akan kembali menjadi debu. Kapanpun itu pasti. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merubah perjalanan hidup menjadi debu. Tetapi saudara malam ini harus memilih. Selagi belum kembali menjadi debu, apakah saudara akan menjadi anak Tuhan? Anak dari Tuhan yang di dalam hati dan hidup saudara diberikan kasih yang tidak berkesudahan. Di mana kasih yang tidak berkesudahan itu? Sanggupkah kehadiran saudara membawa orang berjumpa dengan Yesus dalam hidup saudara? Sanggupkah mereka mengenal Yesus, Tuhan dan Juru Selamat itu, dalam hidup, tutur kata, kesaksian, dan percakapan dengan saudara? Sanggupkah orang lain menemukan Juru Selamat yang hidup dan yang bangkit itu dalam hidup saudara, yang tidak membangun dan menyembah Baal-Baal modern ini? Tapi sanggupkah kita mengatakan, ya Tuhan, aku tidak lebih dari debu, tapi aku tidak mau menyia-nyiakan waktu dari Engkau, karena Engkau telah mati bagiku, dan aku akan memakai setiap nafas hidupku dengan seluruh aktivitas hidup yang aku pilih hanya untuk menghadirkan Yesus secara nyata melalui hidupku, sehingga orang boleh mengenal, boleh percaya, boleh mengalami, dan boleh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-9 bagian B, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Ayat 10 dan 11, sebaliknya kehadirannya di tengah-tengah kebrengsekan dan ketidaksetiaan Israel. Tuhan ingin membangun sebuah kehidupan yang berarti. Apa pesan firman Tuhan ini dalam rangka bulan Gospel? Kita tidak hanya tidak boleh meremehkan orang lain. Kita harus menghargai setiap jiwa yang berharga di mata Tuhan. Yang diceritakan ini pengkhianat, budak yang tidak tahu diri, yang dalam keadaan tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, yang nyaris akan punah karena setiap anak laki-lakinya harus dibunuh di Mesir. Apa yang Tuhan sampaikan? Aku panggil dia lari. Aku cintai dia sembah Baal. Aku sungguh-sungguh memberikan hidupku dan kasihku yang tidak berkesudahan. Dia tidak pernah mengingat aku dan betah untuk membelakangi aku. Apa yang masih ada di hatiku, kata Tuhan? Bukan menghanguskan, bukan menghancurkan, bukan membinasakan. Saudaraku, bulan Gospel tahun ini mengajak kita. Kiranya kita menghayati kasih yang tidak berkesudahan yang ada dalam hidup kita.
Jikalau benar kasih yang tidak berkesudahan itu ada dalam hidup kita, Kristus ada dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah menyia-nyiakan dan melihat setiap orang, setiap jiwa, sejahat apapun, serusak apapun, sehancur apapun, segagal apapun, doanya bukan Tuhan hukum dia mati saja. Tapi mari kita hadir memberikan harapan sehingga orang lain itu hidup dan menjadi berkat. Siapa orang yang paling tidak saudara sukai malam ini di pikiran saudara? Siapa orang yang paling menyakitkan di hati saudara malam ini? Dengan tersembunyi apa yang engkau katakan untuk orang itu? Apakah engkau mengharapkan Tuhan menghukum dia? Apakah saudara masih berharap supaya hidupnya hancur? Dan kita tertawa ketika dia gagal? Saudara, mari kita pulang, menyelesaikan tugas kita, dan menutup kebaktian Kespel ini dan berkata, bulan Kespel bisa berakhir dan akan ditutup malam ini untuk tahun 2016. Tapi saya dan saudara akan melanjutkan, mewartakan kasih Allah yang tidak berkesudahan, dan masih percaya orang yang gagal seperti apapun, yang hancur seperti apapun, yang saudara dan saya benci seperti apapun, mereka berharga di mata Tuhan, dan Tuhan akan memakai hidup mereka menjadi sangat berarti. Mungkin orang itu adalah dirimu sendiri. Mungkin malam ini saudara merasakan saudara sangat kecewa, lahir dari ayah dan ibu seperti itu. Mungkin saudara kecewa karena saudara hidup di dalam lingkungan seperti itu. Saudara kecewa sudah tidak punya keterampilan, kehebatan seperti orang lain. Sudah tidak sehebat orang lain. Tapi dengarkanlah apa yang disampaikan kitab Nabi Hosea. Allah serius mencintai saudara. Allah menganggap saudara berharga di mata dia. Jangan pernah sia-siakan hidupmu, dan jangan pernah berkata, Tuhan, aku sudah tidak berarti, panggillah aku pulang. Tidak. Biarlah engkau pulang dan berkata, sekalipun seluruh dunia mengatakan aku tidak berarti, sekalipun seluruh dunia membuktikan aku gagal dengan kehancuran hidupku, namun aku percaya tubuh dan darah Kristus yang kita peringati dalam perjamuan kudus membuka bulan Kespel ini mau menegaskan kepada kita, di dalam pengorbanan darah anak domba Allah itu, hidup saudara dirubah dari debu menjadi anak pewaris kerajaan surga. Dari yang sia-sia menjadi pewarta hidup kasih Allah yang tidak berkesudahan. Saudara tidak punya apa-apa, tapi kasih yang tidak berkesudahan di dalam Kristus. Itulah yang membuat saudara berarti untuk selama-lamanya. Dan biarlah kita akan tutup bulan Kespel ini sambil mengingat hidup kita setiap pagi sebenarnya sedang menghadapi sebuah tanggalan harian. Esok pagi saudara akan menyobek satu lembar. Lembaran demi lembaran tanggalan itu setiap hari berkurang satu. Sampai pada akhirnya adalah lembaran terakhir. Apakah hidupmu tidak berarti atau berarti? Pakailah setiap nafasmu menjadi berarti untuk keluarga, untuk setiap orang. Sehingga engkau akan mengucap syukur, walaupun aku harus menjadi debu tanah, aku telah tidak menyia-nyiakan
kasih yang tidak berkesudahan itu menyebabkan aku berarti di mata Tuhan. Amin.